Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas A Prodi Pendidikan Biologi, jurusan Biologi semester 4 angkatan 2019. Nah, di video kali ini kita akan melakukan praktikum homeostasis pada hewan, yakni dengan menguji respirasi dan osmoregulasi pada ikan dengan perbedaan salinitas. Praktikum ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah fisiologi hewan yang diampu oleh Ibu Dr. Margarita Sulang, MSI. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Andre Ibrahim, Sally Safitri, Rika Hartina Bahar, Hijrah Edumbela, Talita Dias Aprilia, Tarisa Ramadhani Ayunintias, Windy Abdul, dan Anissa Handani Uno. Pada praktikum homeostasis ini kita melakukan 2 perlakuan, yakni dengan menguji respirasi dan menguji osmoregulasi. Pada respirasi kita menguji dengan wadah terbuka dan tertutup dengan kadar oksigennya. Kemudian pada osmoregulasi kita menguji dengan kadar salinitas yang berbeda. Setiap organisme akan mempertahankan kondisi homeostasisnya. Sama halnya dengan ikan mas juga memerlukan mekanisme homeostasis ini. Ikan mas tinggal di lingkungan perairan yang memiliki tekanan osmotik dengan lingkungan sel dalam tubuh ikan. Sehingga untuk mempertahankan hidup, ikan harus melakukan adaptasi untuk mencegah kelebihan air atau kekurangan air dan mempertahankan keseimbangan ion-ion di dalam tubuhnya. Nah, hal ini harus dilakukan agar proses fisiologis dalam ikan berlangsung dengan normal. Selain itu, salinitas di perairan menimbulkan tekanan-tekanan osmotik yang bisa berbeda dari tekanan osmotik di dalam tubuh ikan, sehingga menyebabkan ikan tersebut harus melakukan mekanisme osmoregulasi di dalam tubuhnya sebagai upaya menyeimbangkan tekanan osmotik tubuh dengan tekanan osmotik lingkungan di luar tubuhnya. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini antara lain Pertama-tama kita menyiapkan 2 wadah, kemudian diisi dengan masing-masing 1 liter air. Kemudian masukkan ikan secara perlahan-lahan ke dalam wadah tersebut. Salah satu wadahnya ditutup rapat agar oksigen tidak dapat masuk ataupun keluar dari wadah tersebut, dan wadah yang satunya dibiarkan terbuka. Kemudian kita mengamati aktivitas ikan dan pergerakan operkulum selama 5 menit dengan 5 kali percobaan. Laju respirasi yang diamati berupa gerakan operkulum insang setiap 5 menit. Semakin rendah kadar oksigen dalam wadah, maka akan semakin lambat aktivitas ikan dan laju respirasinya akan semakin cepat. Hal ini dikarenakan dalam wadah yang tertutup, oksigen dalam air akan menjadi semakin rendah karena banyaknya ion yang terlarut ada di dalam air. Ikan kemudian akan semakin banyak melakukan respirasi atau membuka menutup insangnya untuk mendapatkan oksigen yang berguna untuk metabolismenya. Nah, semakin sedikit oksigen yang terkandung di dalam air, maka semakin cepat operkulum ikan akan membuka dan menutup. Berarti semakin banyak energi yang dibutuhkan. Sehingga pada wadah tertutup, ikan ini akan sulit bernafas dan lama-kelamaan akan kekurangan oksigen untuk respirasinya. Sehingga ikan bisa mati jika mencapai ambang batas kemampuan adaptasinya.
Bisa kita lihat bahwa aktivitas ikan pada wadah tertutup atau media tertutup ini lebih agresif atau lebih banyak beraktivitas. Gerakannya sangat cepat dan tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Selain itu, gerakan operkulum dari ikan yang di media tertutup ini lebih banyak dan lebih cepat. Karena pada toples tertutup tidak ada ventilasi untuk membuang gas CO2 sehingga gas CO2 akan terkurung di dalam toples. Gas CO2 akan semakin banyak dan jumlah O2 akan semakin sedikit. Berbeda dengan ikan pada media tertutup, nah ikan pada media terbuka ini jauh lebih tenang dan lebih santai pergerakannya, tidak seperti pada media tertutup. Selain itu, pada wadah toples terbuka, ikan akan berespirasi dengan normal. Kita lihat juga operkulumnya bergerak dengan normal. Ini karena selain memperoleh oksigen dari dalam air, ia juga memperoleh oksigen dari lingkungan eksternal. Pertama-tama yang harus disiapkan adalah wadah untuk tempat ikan. Kemudian masing-masing wadah kita isi dengan air sebanyak 1 liter. Setelah wadah terisi dengan salinitas yang berbeda-beda, kemudian kita masukkan ikan ke masing-masing wadah tersebut secara perlahan-lahan.
Berdasarkan hasil pengamatan praktikum homeostasis yang kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa ikan mas akan berusaha menyeimbangkan tubuhnya jika terjadi perbedaan salinitas air antara tubuh dan lingkungannya. Hal ini dapat dilihat dari tingkah laku ikan yang bergerak ke permukaan maupun jumlah gerakan operkulum yang semakin cepat. Nah, ketika salinitas lingkungan tidak sesuai dengan konsentrasi garam fisiologis dalam tubuh ikan akan melakukan mekanisme homeostasis osmoregulasi dengan mengambil atau mensekresikan garam dari lingkungan untuk menjaga keseimbangan kandungan garam dalam tubuhnya. Nah, ikan mas juga akan berespirasi normal pada wadah atau toples terbuka, karena pada toples terbuka selain memperoleh oksigen dari dalam air, ikan juga mendapatkan oksigen dari lingkungan eksternalnya, dan CO2 dikeluarkan ikan pun akan terlepas ke lingkungan. Sedangkan pada wadah tertutup, jumlah gerakan operkulum lebih banyak dibandingkan dengan yang terbuka. Hal ini karena pada toples tertutup tidak ada ventilasi untuk membuang gas CO2, sehingga gas CO2 ini akan terkurung di dalam toples. Gas CO2 yang semakin banyak ini mengakibatkan jumlah oksigen akan semakin sedikit, sehingga ikan akan lebih banyak membuka dan menutup operkulumnya untuk mempertahankan homeostasis tubuhnya. Nah, itu tadi hasil praktikum uji homeostasis pada hewan dengan melihat respirasi dan osmoregulasi pada ikan mas. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.